Halo guys, balik lagi di channelnya Pak Dirut. Ya guys, gue hari ini mau melanjutkan janji gue ya, yang gue bilang itu bahwa baper itu bisa merusak sesuatu rencana atau sesuatu hal yang sudah baik, tapi karena gara-gara baper semua itu buyar guys ya. Nah, jadi kita bahas di video ini. Ya guys, jadi baper ini dulunya itu setahu gue bahasa itu tersinggung atau penyinggungan. Nah, sekarang ini timbul istilah-istilah baru ketika orang itu yang gampang tersinggung atau orang itu gampang marah karena misalnya suatu hal yang ngambek, itu pakai kata-kata baper ya guys. Di sini ada kaitannya dengan pekerjaan. Kita tonton dulu satu video di mana nanti dari video ini kita belajar bahwasanya baper itu bisa merusak sesuatu yang ada pada rencana kita, khususnya di bidang pekerjaan. Kita tonton bareng dulu guys. It's your job. I give you money, you give me ideas. And you never say thank you. That's what the money is for. You're young, you will get your recognition. And honestly, it is absolutely ridiculous to be 2 years into your career and counting your ideas. Everything to you is an opportunity. And you should be thanking me every morning when you wake up, along with Jesus, for giving you another day. Nah, jadi kita nonton bareng. Singkatnya, kalau yang mungkin agak bingung nih dengan bahasa yang disampaikan, bahwasannya ada seorang atasan yang memberikan tugas kepada bawahannya. Nah, bawahannya ini nggak terima dengan sikap atasannya, yang dimana atasannya itu katanya kok nggak pernah bilang terima kasih gitu ya guys. Atasannya bilang, loh kan kamu dibayar itu untuk kerja, soal terima kasih atau enggak ya kita udah bayar gitu loh. Salah nggak atasannya? Ya, menurut gua enggak gitu loh. Ini yang kadang-kadang gua nggak ngerti ya, banyak yang bilang itu karena generasi Z, Gen Z ya, atau generasi apalah, berbeda dengan milenial, berbeda dengan boomer. Gue sih merasa tidak ada hubungan langsung dengan itu ya. Ini pure mungkin karena memang perbedaan pertumbuhan mental kita dibandingkan dengan generasi sebelum. Karena generasi sebelumnya itu tidak ada referensi atau patokan dalam dia menentukan taraf atau level tersinggungnya dia. Gimana maksudnya? Jadi dulu itu kan belum ada medsos guys, belum ada Facebook, belum ada Instagram, apalagi TikTok. Nah sekarang itu semua ada. Kadang-kadang orang itu membandingkan diri dia, standar dia, atasan dia, rekan kerja dia, bahkan keluarga dia itu dengan standar-standar TikTok guys. Padahal semua itu nggak bisa disamakan, ya. Sehingga apa? Sehingga timbullah pemikiran-pemikiran, wah harusnya dengan lemah lembut, dengan mengucapkan terima kasih lah apalah. Menurut gue itu bukan hal sesuatu yang wajib ya guys. Yang wajib itu apa? Ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, apakah itu perusahaan kecil, apakah itu perusahaan besar, ataukah freelance, yang penting apa guys? Yang penting dibayar. Mau pakai ucapan terima kasih ya, tidakkah? Nggak masalah. Yang penting kita mendapatkan hak kita sesuai dengan kesepakatan dan kita memberikan kewajiban kita semaksimal mungkin ya. Nah dari video ini kita belajar bahwasannya hanya gara-gara baper bisa jadi karyawan itu mungkin tidak diperpanjang kontraknya karena atasannya sudah kecewa bahwa anak ini orientasinya itu bukan performa kerja tetapi validasi gitu ya, yang mana ketika mungkin nanti atasannya atau rekan kerja yang lain lupa memvalidasi hasil kerjanya, dia bisa ngambek. Nah sehingga secara safety-nya perusahaan tidak akan melanjutkan kerjasama dengan karyawan model-model seperti ini. Bayangkan, hanya gara-gara baper mungkin ada karyawan yang tinggal selangkah lagi menjadi karyawan tetap. Dia harus melupakan impiannya itu, lupakan apa yang menjadi targetnya itu. Hanya karena apa guys? Karena baper ya. Ini gue punya pengalaman pribadi ya. Ini gue sampai detik ini gue tuh kesel banget sama manusia model begini. Jadi gue tuh sempat punya rekan bisnis.
kita berbisnis sudah cukup baik karena beliau sebagai marketingnya, gue sebagai ya orang yang advice-nya lah terkait project apa yang mau diambil. Nah jadi gue tuh pernah dapat customer stabil guys, omsetnya oke, walaupun margin nggak terlalu besar tapi dia stabil. Tiba-tiba berhenti. Kenapa? Gue bilang kan, gue evaluasi kenapa. Oh customer tuh nggak bagus, begini loh. Nggak bagusnya gimana? Kita berjalan sekian bulan oke kok gitu kan, sampai akhirnya tuh customer nggak ngorder lagi gitu guys. Gue analisa, gue cari tahu kenapa ini. Ternyata si marketing ini tersinggung sama si customer itu. Tersinggung gimana? Jadi customer tuh bilang, memang tipikal customer kita nggak bisa pilih ya guys. Kadang-kadang ada yang buru-buru, ada yang santai. Nah kebetulan waktu itu ada barang yang urgent. Nah si marketing ini di WA oleh si customer ini bilang, bro lu bisa kirim ini nggak? Si marketing ini pengennya selamat pagi bro, apa kabarnya, baru ada ke arah sana. Tapi customer mungkin karena buru-buru langsung, bro lu bisa supply ini nggak? Nah habis itu nggak dibales. Sampai akhirnya si customer ini WA lagi, lu mau nggak? Kalau nggak mau gue kasih orang lain. Nah, makin ngambek guys, makin ngambek. Dan itu nggak cerita sama gue. Akhir-akhir gue kerja sama orang ini baru dia cerita gitu kan. Nah kok tiba-tiba berhenti, pikir gue kan. Nah ternyata yang gue nggak habis pikir, dia bikin drama. Customernya itu bayarnya sulit, ngirimnya buru-buru, marginnya kecil. Padahal kan gue udah ngikutin ya selama 6 bulan itu. Dan gue nggak bisa dibohongin soal begitu dalam hal ini ya. Nah ternyata dari semua drama itu, proyek ini berhenti hanya karena apa? Hanya karena WA tadi. Hanya karena nggak di selamat pagi, gimana kabarnya, langsung to the point, dia baper dan gue putuskan. Akhirnya gue nggak mau lagi kerja sama orang model-model seperti ini ya. Nah itu bayangkan guys, kalian bekerja di suatu perusahaan, melakukan hal itu, gaji kalian cukup lah, tidak besar tapi cukup. Kantor dekat dari rumah, dapat antar jemput, dapat insentif yang lumayan. Cuma gara-gara teman-teman itu ingin divalidasi oleh atasannya, ingin dimanja dan kutip ya, dengan sanjungan-sanjungan, teman-teman kehilangan itu semua. Karena apa? Karena atasannya berpikir seperti gue. Oh ini bahaya nih dilanjutin nih. Kenapa? Karena suatu hari nanti dia bisa menjadi bumerang untuk usaha dan khalayak banyak atau karyawan-karyawan lain yang ada di situ hanya karena satu orang. Ya guys. Nah gimana sih untuk menghadapi baper ini? Yang pertama, ini pengalaman gua aja ya. Itu kita harus realistis lah. Kita itu lagi ngapain? Lagi kerja, apalagi butuh dengan seseorang atau lagi butuh akan sesuatu. Udahlah, kalau memang orang itu sikapnya itu to the point, cuap-cuap, ngomongnya asal aja, ya terima aja lah. Gak usah kita memaksakan orang itu memvalidasi kita, menyambut lemah lembut, gak usah. Realistis aja, kita butuh apanya? Butuh uangnya, mungkin butuh diantar sama dia, mungkin butuh relasinya. Ya udah kita kesampingkan, ikut aja gitu. Kenapa? Karena baper ini gak menghasilkan apa-apa guys. Ya, walaupun sesekali perlu dilakukan di momen-momen tertentu baper ini, mungkin ketika orang menyinggung terkait dengan fisik kita, dengan keluarga kita, mungkin boleh. Tapi kok secara profesional soal pekerjaan, jangan teman-teman coba-coba untuk memaksakan dan mengeluarkan perasaan tersinggung teman-teman ya. Kembali ke video tadi, bayangkan kantornya deket, gajinya cukup, fasilitasnya lengkap, hilang hanya karena gara-gara ia pingin divalidasi dengan ucapan terima kasih ya. Jadi video ini buat mengingat kita bersama. Gua pun nggak luput ya dari kekurangan ya. Sometimes sih gue juga kadang-kadang kalau lagi emosinya labil,
suka ada rasa muncul, tapi selalu gue hilangkan hal seperti itu karena tadi gue realistis aja. Gue butuh apa dari orang, butuh apa dari dia. Gue kesampingkan bapernya, perasaan gue. Yang penting apa yang menjadi tujuan gue, kebutuhan gue terpenuhi, ya sudahlah. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi gue nggak di sini gue nggak memojokkan seseorang, tidak memojokkan generasi tertentu. Hanya saja memang banyak generasi sekarang itu mengambil referensi standar itu bukan dari dirinya, tapi dari orang lain, dari medsos, dari TikTok, Instagram dan segala macamnya ya. Ingat, yang membuat teman-teman itu bernilai itu bukan apa yang ada di badan teman-teman, tetapi yang membuat teman-teman itu bernilai dan menjadi daya tarik orang lain itu apa, guys? Itu adalah karakter teman-teman ya. Karakter itu apa? Boleh cari sendiri di Google atau referensi lainnya ya. Intinya yang penting karakternya harus dikuatkan di dalam diri teman-teman ya. Oke, jadi videonya segini aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa di subscribe ya guys.